Halo teman-teman, balik lagi sama saya Fikri Mona Ramadan. Di minggu kemarin kita sempat bahas terkait apa ya, administrasi fundamental jilid 1 dan 2 aja. Membahas terkait flow proses sampai ke SOP. Nah, kali ini kita bakal bahas terkait salah satu dokumen penting juga dalam satu perusahaan, disebutnya instruksi kerja atau work instruction. Nah, di ISO QMS itu IK ini menjadi layer ketiga ya. Setelah mutu, yang kedua itu SOP, yang ketiga ini IK, yang keempat nanti form. Nah, itu seminimal-minimalnya dokumen formal lah ya, yang dimiliki atau dikontrol dikontrol oleh satu perusahaan. Lalu bedanya apa nih antara instruksi kerja sama SOP gitu. Simpelnya kayak di instruksi kerja itu kita membuat step by step satu proses yang prosesnya itu tidak bisa diberikan atau dilakukan improvement, repeat seperti itu, dan atau juga proses yang secara pelaksanaannya itu nggak bisa fatal ketika terjadi satu kesalahan, kayak misalkan salah penginputan dan lain sebagainya. Makanya dokumen instruksi kerja ini biasanya digunakan untuk menjelaskan step by step cara penggunaan alat A untuk proses tertentu misalkan, atau penginputan hasil transaksi misalkan ya, penerimaan, pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, di situ dokumen instruksi kerja digunakan gitu. Dan emang instruksi kerja ini berbeda dengan SOP karena bahasanya adalah bahasa instruksi. Kalau di standar operating procedure itu kita punya deskripsi proses yang menjelaskan prosesnya, kalau di instruksi kerja itu enggak. Namanya instruksi kerja, jadi kita memakai bahasa instruksional di dalamnya, kayak misalkan klik tombol A untuk memunculkan halaman X misalkan, lalu pilih. Nah, jadi bahasanya adalah bahasa instruksional. Kalau di SOP kan bahasa deskripsi satu proses, kayak bagian A menggunakan bla 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 lalu menyerahkan kepada bla 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 dengan ketentuan A B C D E kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedain fungsinya SOP, fungsinya instruksi kerja. Nah, kalau misalkan nanti instruksi kerjanya udah selesai, biasanya ada satu dokumen penting lagi yang untuk merekam satu proses tersebut gitu. Nah, itu disebutnya sebagai form atau formulir. Jadi udah lengkap nih, ada ada dokumen mutu, ada dokumen SOP, ada dokumen instruksi kerja, dan yang terakhir itu dokumen formulir atau biasanya dikasih kode FM. Nah, fungsinya apa sih si kode FM ini? FM itu buat merekam ya. Formulir itu difungsikan untuk merekam satu proses gitu. Kayak misalkan kalau teman-teman ingat pertama kali teman-teman masuk terus itu, formulir yang teman-teman terima pertama kali itu kan FACK ya, form aplikasi calon karyawan. Sebenarnya fungsi FACK itu apa sih? Nah, fungsinya kan untuk merekam data teman-teman kayak gitu. Di situ ada biodata dan sebagainya. Nah, itulah fungsinya formulir. Atau contoh lain kayak misalkan ada formulir onboarding ya, karyawan baru. Misalkan ketika teman-teman melakukan pertama kali onboarding, teman-teman dituntut untuk melakukan checklist, meminta tanda tangan kepada departemen terkait dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya fungsinya untuk merekam data yang terjadi selama proses yang kita nilai perlu direkam gitu. Kalau misalkan kita nilai nggak perlu direkam, ya udah nggak usah direkam gitu. Sesimpel itu aja. Nah, dan memang dari semua dokumen tersebut biasanya sih dibuat ada satu
sindikat, kok sindikat ya, bukan ya, kayak konsensus lah ya, ada tim yang membuat, dan tim tersebut yang harus punya kapasitas untuk menilai apakah si proses ini memerlukan satu aturan atau tidak, karena nggak semua proses perlu SOP, nggak semua proses perlu IKA, dan nggak semua proses perlu formulir. Nah oke, teman-teman, kita udah bahas 3 jilid, hampir satu purnama kita membahas fundamental administration. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat lah ya. Oke, karena bentar lagi subuh, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di week depan. Terima kasih.